Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk di pembahasan materi ya di pertemuan kedua, yaitu dengan pokok bahasan atau kajian materi mengenai teknologi dan algoritma penjadwalan DIS. Oke, nah hari ini kita akan belajar ya mengenai eh, apa itu disk, kemudian hard disk ya, dan nanti kalian akan belajar mengenai algoritma penjadwalan disk. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena ini saya untuk hari ini ya, saya akan memberikan beberapa poin, yaitu kurang lebihnya ada 3 poin. Yang pertama materi, kemudian yang kedua nanti eh, penyampaian algoritma DIS, kemudian yang ketiga ada tugas di pertemuan 2. Oke. Yang pertama yaitu materi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya magnetic disk. Nah, di sini apa itu yang disebut magnetic disk? Nah, di sini magnetic disk di sini adalah merupakan sebuah piranti ya, tentunya sebuah tempat untuk melakukan penyimpanan sementara atau dikenal sekunder yang memang umum digunakan pada sistem komputer ya, baik itu di laptop maupun di PC. Nah, ini bentuknya jadi bentuk dari hard disk ini seperti pita magnetik, kemudian ada disk perekamnya ini secara magnetik ya, dan dapat direkam secara berulang-ulang. Di sini nanti berisi piringan. Ini bentuknya yang memang seperti piring berputar. Nah, ini ada seperti jarum jamnya ya. Nah, di sini nanti berputar dengan lengan mekanis yang menggerakkan kepala baca dan tulis melintasi permukaannya. Jadi nanti ada 8 bagian ya untuk hard disk ini. Nah, ini bagian-bagiannya ada eh, aktuator arm, kemudian aksis, kemudian aktuator, kemudian di sini nanti ada input outputnya, ada jumper pinsnya, kemudian ada power konektornya, kemudian ada disknya, ada cylinder, kemudian ada spindle. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu apa namanya bagian-bagian dari uh, hard disk ini. Oke, yang pertama ada header. Di sini merupakan komponen yang paling utama pada hard disk yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data. Nah, di sini nanti terdiri dari track ya, track itu untuk putarannya dan sektornya yang bertugas menyimpan ID pengenal untuk format hard disk. Kemudian yang kedua ada spindle. Nah, ini merupakan komponen yang terdapat pada hard disk yang berupa poros nanti untuk menempatkan dan memutar platternya. Kemudian yang ketiga ada heat. Heat di sini adalah komponen pada hard disk yang bertugas sebagai eh, bertugas ya untuk menulis dan membaca pada setiap data yang terdapat dalam hard disk. Nah, head ini nanti terletak pada platter bagian atas dan bagian bawahnya. Cepat lambatnya head dalam membaca dan menulis itu tergantung pada kondisi sektor yang terdapat pada platter. Begitu. Nah, kemudian yang keempat ada logic board. Di sini merupakan sirkuit utama yang terdapat pada hard disk. Nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini untuk menyimpan BIOS. Nah, ini ya. Yang kelima. Nah, yang kelima di sini nanti ada actual axis. Di sini nanti berfungsi sebagai media untuk menyangga head agar head tersebut dapat berada di atas atau di bawah platter. Kemudian yang keenam ada
ribbon ribbon cable. Nah, di sini nanti berfungsi eh, bagian ini ya. Jadi bagian ribbon cable ini berfungsi untuk menghubungkan antara head dengan logic board. Kemudian ribbon cable ini juga nanti berfungsi sebagai media pengiriman informasi dari head ke logic board ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketujuh, ya yang ketujuh ini ada setting jumper. Nah, setting jumper ini nanti berfungsi untuk menentukan hard disk pada motherboardnya. Kemudian bagian yang kedelapan yaitu ada power connector. Nah, power connector ini merupakan komponen yang terdapat pada hard disk, nanti berfungsi sebagai sumber arus listrik yang dikirim langsung dari power supply. Jadi kita kalau kita nyolokin ke soft kontak listrik ya, nah itu energi yang mengalir dari situ. Oke. Nah, ini ya eh, pengenalan mengenai hard disk dan bagian-bagiannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi utama. Oke, yang selanjutnya ada di sini jenis head. Nah, kita kan tadi sudah mengenal ya mengenai head. Nah, di sini jenisnya ada dua. Ada yang pertama ada fixed head disk. Di sini nanti menempati tiap-tiap track atau putaran ya satu head sehingga nanti mempercepat. Jadi fixed head ini nanti mempercepat proses pembacaan atau perakaman. Jadi nanti untuk mempercepat proses uh, read dan write-nya. Kemudian yang kedua jenis head yang kedua ada moving head. Ya, moving head di sini adalah hanya memiliki satu head yang berpindah-pindah untuk mengakses dari satu track ke track lainnya. Nah, ini jenis-jenis bagian head. Nah, selanjutnya mengenai hard disk ini, teknologi hard disk ini ya, penyimpanan sekunder tadi. Ini nanti ada beberapa yang terkait ya dengan teknologi hard disk ini ada beberapa. Yang pertama ada shock protection system atau yang dikenal dengan SPSS. SPS. Nah, ini nanti ini yang mengindikasikan bahwa atau yang mengindikasikan ya bahwa kerusakan yang terbesar yang timbul ya yang sering terjadi pada laptop kita terutama di hard disknya itu karena apa? Karena adanya goncangan. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika laptop kita misalnya jatuh ya dari ketinggian tertentu misalnya dari eh, ketika kita naik motor mungkin jatuh ke bawah. Nah, itu kan lumayan ya goncangannya. Atau mungkin ketika kita letakkan di meja, kemudian tidak sengaja kita ini ya nyangkut ya, mungkin nyangkut di tas atau mungkin nyangkut di apa, jatuh. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, selain berpengaruh pada hard disknya juga pengaruhnya terhadap apa? Terhadap apa namanya? LCD-nya. Jadi LCD-nya itu juga nanti berpengaruh juga. Selain tadi pada hard disk-nya. Oke, yang kedua ada self monitoring analysis dan reporting atau SMART. Nah, SMART ini gunanya untuk apa? Di sini adalah untuk berkomunikasi antara antara komputer ya melalui software. Jadi berkomunikasi dengan komputer melalui software. Jadi hard disk ini bisa berkomunikasi dengan komputer itu tidak serta-merta sendirinya. Di sini harus ada media tambahan, yaitu software yang harus kita install di dalam komputer kita.
Kemudian yang ketiga ada solid state disk atau SSD. Nah, di sini SSD di sini adalah digunakan untuk menyimpan data, tetapi menggunakan DRAM, Dynamic Random Access Memory. Nah, ini SSD. Kemudian selanjutnya ada MR, Magnetor System. Ya, di sini digunakan sebagai eh, untuk ini ya, membaca, menulis atau read write sekaligus diganti dengan apa namanya? Magnetor Steve. Sorry, untuk MR ini digunakan dengan nama inductive head ya. Nah, inductive head ini nanti fungsinya untuk melakukan pembacaan dan perekaman atau istilahnya read write seperti itu. Selanjutnya ada PRML atau Partial Response Maximum Likelihood. Di sini merupakan teknologi ya. Nah, di sini untuk konversi, untuk melakukan konversi data pada saat penulisan dan perekaman. Ini juga digunakan untuk ketika kalian ngoding. Jadi ketika kalian ngoding, membuat program. Nah ini menyimpannya di sini, seperti itu. And encoding di sini ketika kalian melakukan pengkodingan program yang kalian buat. Selanjutnya ada PR tadi sudah, kemudian ada hot swap. Nah, hot swap ini proses pemasangan peralatan elektronik ketika dalam suatu sistem yang sedang bekerja. Jadi ada dua, ketika posisi komputer kita atau laptop kita hidup, kita bisa memasang perangkat lain ya. Contohnya apa? Mouse, kemudian keyboard tambahan, kemudian handset. Nah, itu kan kita bisa pasang ketika laptop kita masih dalam kondisi hidup. Nggak harus dimatikan dulu. Tapi yang kedua, pemasangan yang memang memerlukan laptop harus dimatikan dulu. Misalnya pemasangan LCD, pemasangan keyboard, pemasangan hard disk, dan pemasangan bagian-bagian hardware lainnya. Nah, ini memungkinkan laptop harus dimatikan dulu, karena nggak bisa dipasang sambil dinyalakan. Kecuali tadi yang sejenis seperti keyboard tambahan ya, terus kemudian pemasangan CD, terus kemudian pemasangan mouse, kemudian pemasangan USB, dan lain-lain. Nah, itu bisa dalam kondisi laptop kita atau komputer kita posisinya masih hidup atau on. Tapi ketika tadi eh, melakukan penggantian bagian-bagian komputer kita, tadi seperti LCD, kemudian keyboard, kipas angin mungkin, terus hard disknya. Nah, ini harus dimatikan dulu laptopnya. Nah, ini hot swap. Kemudian yang selanjutnya ada IPA. Di sini IPA ini nanti apa namanya memiliki kemampuan untuk menghemat listrik. Jadi kalian kan selama ini ketika menggunakan laptop ya, misalnya nih seharian nih. Jadi memang lagi ngerjain tugas supaya baterainya nggak cepat habis gimana? Oh bisa nih menggunakan fungsi sleep, jadi standby. Jadi nggak harus dimatikan dulu ya powernya. Tapi di sini bisa diselipkan atau di standby kan. Jadi kan ini nanti fungsinya untuk supaya baterai di laptop kita tidak cepat habis seperti itu. Nah, selanjutnya ada error correction code. Nah, di sini tentunya untuk pembacaan ketika terjadi kesalahan apa namanya pembacaan ya di
piringan ketika terjadi kesalahan eh, pembacaan, kemudian perekaman. Nah, ini bisa diketahui. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ada auto transfer. Nah, di sini salah satu cara untuk mempercepat transfer data dari hard disk ke memori utama adalah dengan cara menggunakan mode block. Nah, konsep ini digunakan adalah untuk memungkinkan nanti pemberian beberapa perintah ini, perintah baca ya maksud saya, perintah baca dan tulisnya itu secara bersamaan. Nah, ini mengenai eh, beberapa ya teknologi yang ada di hard disk. Jadi keunggulan-keunggulan ya teknologi yang dimiliki hard disk. Nah, selanjutnya, nah ini juga tidak kalah pentingnya yang harus kalian pahami dan pelajari ya, yaitu mengenai eh, algoritma pengaksesan disk. Nah, di sini nanti ada 7 algoritma yang harus kalian pahami. Nah, yang pertama ada algoritma PTPD. Pertama tiba, pertama dilayani. Nah, seperti tamu ya. Nah, ketika tamu yang pertama datang, pasti dilayani dulu dong. Nggak mungkin tamu pertama datang, dilayaninya belakangan. Kan nggak mungkin ya. Atau misalnya kalian beli antri, sekarang kan lagi eh, trending topiknya ini ya, BBM ya, antriannya panjang. Nah, siapa yang dilayani duluan? Tentunya yang datang lebih dulu akan dilayani duluan. Oke. Nah, di sini, oke, untuk yang pertama dulu yaitu algoritma PTPD. Pertama tiba, pertama dilayani. Nah, konsepnya gimana? Konsepnya ya ketika pertama datang akan dilayani. Konsepnya seperti itu. Jadi pengaksesan akan dimulai secara berurutan sesuai dengan urutan tibanya atau posisi antrian kalian. Misalnya tadi yang lagi antri BBM ya. Nah, antriannya nomor berapa? Satu, dua, tiga. Yang dilayani nomor berapa dulu ya? Satu dulu. Ngamuk nanti kalau gak dilayani duluan. Nah, ini contohnya di sini diketahui disk mempunyai 100 track, 100 putaran dengan nomor urut 1 sampai 99. Dan antrian akses tracknya dengan saat awal itu 50, terletak di read dan write-nya. Nah, itu nanti setelah 50 nanti ada 13, 46, 65 sampai 7. Jadi ini nanti datanya diurutkan dulu ya ketika dibuat polanya ya, pola algoritmanya. Yang diurutkan dulu datanya. Nah, ini dimulai dari 0 dulu. 0, 1, 2, 7. Ini sesuai dengan datanya ini tadi. Bedanya ini kan random ya, acak. Nah, ini diurutkan dulu ketika dilakukan penyelesaian algoritmanya. Nah, diurutkan dulu dari angka terkecil ke terbesar. Berapa? 99. Kok sampai 99 bulat? Ceritanya tadi kan ada 100 track ya, putaran. Jadi kan 0 sampai 99. Walaupun 99-nya nanti memang tidak digunakan. Tidak apa-apa. Yang penting di sini kan ceritanya kan diketahui ada 100 putaran, 100 track. Oke. Nah, tadi pertama tiba, pertama dilayani. Oke, di sini kita tempatkan di tengah-tengah ya, 50 ya. Tadi ini judulnya. Ini jadi antrian akses tracknya dengan saat awal. Jadi awalnya itu 50, letaknya di eh, right dan right-nya. Nah, letaknya di sini di antara 46 dan 52. Ini ya. Oke. Yang pertama dilayani. Tadi yang pertama datang. Nah, ini 13. Nah, ini dilayani dulu nih. Dari 50 menuju ke 13. Kemudian setelah 13 ini 46. Nah, 46 ini kan sudah ya yang terdekat tadi ya dengan 50 ya. Ini langsung ke 65.
Ini ke 65. Kemudian yang dilayani angka berapa lagi? Setelah 65 ada 27. Jadi habis naik, turun. Ini ya, dari habis tadi dari data yang kecil dulu. Kebetulan kan memang yang pertama datang itu kan datanya kecil 13. Dilayani dulu. Terus kemudian data yang kedua, antrian yang kedua, kebetulan tinggi yaitu 65. Terus kemudian antrian yang ketiga, kebetulan kecil lagi nih, 27. Kemudian antrian selanjutnya berapa? Setelah 27, 2, 9, 5. Jadi setelah 27, yaitu antrian langsungnya tinggi ke 95. Ini. Terus dari 95, antriannya berapa lagi nih? Oh, antriannya 9. Nah, ini dari 95 lari ke 9. Jadi bukan lari ya, menuju. Jadi berputar. Namanya truk itu kan berputar. Harddisk kan ya. Jadi kan muter ya. Jadi muter ke 9, setelah ke 9 antrian menuju ke 17. Setelah 17 kemudian antrian menuju ke 53. Ini ya 53, kemudian dari 53 menuju ke berapa? 1. Dari 1 menuju ke 82. Menuju ke 82. Nah, dari 82 antrian menuju ke 2. Ya, 2. Terus kemudian menuju ke 98. Terus terakhir menuju ke 7. Selesai. Bisa dipahami ya, jadi konsepnya antriannya ini yang dilayani yang bagaimana? Yang pertama tiba yang akan dilayani. Itu konsepnya. Ini paling mudah ya konsepnya untuk dipahami. Jadi yang pertama tiba itulah yang antrian yang dilayani. Selanjutnya yang ini ya, dari 50 tadi ke 13, 46, ke 65, dan seterusnya. Terus nanti setiap lintasan yang dilalui dihitung. Jadi setiap lintasan yang dilalui nanti dihitung. Kemudian yang kedua yaitu algoritma pick up. Nah, algoritma pick up ini hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian sambil mengakses track yang dilalui. Jadi beda dengan tadi. Kalau tadi sesuai dengan antrian ya, sesuai dengan antrian itu yang akan dilayani. Tapi ini eh, ketika menuju track yang terdapat pada urutan awal antrian, ini sambil mengakses track yang dilalui. Jadi ketika dia melintas melewati antrian itu akan diambil seperti itu. Mirip seperti metode PTPD, tetapi lintas yang dilewati dipungut atau diambil sehingga tidak perlu diakses lagi. Jadi ini lebih hemat energi ya. Jadi ketika mau melayani, dia melewati ini antrian. Antrian-antrian ini diambil juga, dilayani juga gitu. Jadi kan sekalian ya, seperti itu. Ini namanya algoritma pick up. Nah, kita lihat bagaimana. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti tadi, diurutkan dulu datanya. Antriannya diurutkan dulu ya, dari 0 sampai 99. Kemudian sebagai antrian awal track awalnya yaitu adalah 50. 50 ini posisinya di antara 46 dan 52. Nah, oke. Di sini tadi dari 50 menuju ke mau melayani antrian 13 ya. Nah, ini dari 50 menuju ke 13 ini melewati berapa saja? Melewati 46, melewati 27, melewati 17. Nah, ini loh yang saya maksud tadi, dilayani sekalian, dipungut sekalian, diambil sekalian. Jadi ini dilayani sekalian. Ketika mau menuju ke mau melayani ke antrian 13. Ini ya, 46, 27, 17 ini dilayani sekalian.
Supaya apa? Tujuannya untuk menghemat energi. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian selanjutnya setelah melayani apa namanya 13, antrian 13, ini 17, 27, 46 sudah ya. Oke, selanjutnya adalah 52. 52 ini ya. 52 atau berapa nih antrian selanjutnya? Yaitu 65 ya. 65 dulu. Kan 46 sudah, berarti 13, 46 sudah, berarti 65. Nah, 65. Jadi dari 50 menuju ke 65, ini melewati 52, 53. Ini sama, diambil juga sekalian. Dilayani juga sekalian. Terus kalau sudah eh, ke 52, ke 65 ya, sudah ya. Antrian berikutnya berapa? 27. 27 sudah tadi. Ini sudah dilayani ya, berarti lanjut ke 95. Berarti dari 50 menuju ke 95 ini melewati 82. Nah, 82 dilayani sekalian atau diambil sekalian. Nah, dari 95 sudah, 82 sudah, kemudian 9. Nah, dari 95 menuju ke 9. Ini ya, menuju ke 9. Kemudian setelah 9 itu ada 17 ya, 17 tadi sudah dilayani. Kemudian 52 juga sudah, 53 sudah, 17 sudah. Kemudian antrian berikutnya adalah 1. Jadi menuju ke 1 ya, ini. Nah, dalam menuju ke 1 di sini ada 2, melewati 2 dan 7. Nah, ini diambil sekalian. Nah, selanjutnya yang terakhir 17 sudah, yaitu 7 juga sudah, 98 yang belum. Jadi dari 1 langsung menuju ke melayani antrian ke 98. Jadi total lintasan atau trek yang dilewati adalah 310 trek putaran. Jadi ini selisihnya dihitung semua. Itu ya dari 50 menuju seluruh antrian tadi. Dihitung totalnya ada 310. Gampang ya? Oke. Jadi ini konsepnya ketika melayani, dia melewati antrian yang lain, diambil juga atau dilayani sekaligus untuk menghemat energi. Ini dari 50 menuju lintasan ke-13, lintasan yang dilewati 46, 27, 17, dan seterusnya ya. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah algoritma waktu cari terpendek dipertamakan, WCTD. Jadi prosesnya gimana? Prosesnya dilaksanakan terhadap tag yang terdekat dengan hulu baca tulis di atas atau di bawahnya. Jadi mau di atas atau di bawahnya, ini yang terdekat akan dilayani. Kalau misalnya eh, yang terkecil dulu karena dekat, ya udah dilayani. Terus kemudian kalau misalnya yang terbesar dulu, yang lebih dekat, ya ini akan dilayani. Jadi yang terdekat dengan hulu baca tulis yang akan dilayani. Kemudian mencari letak trek yang terdekat di atas atau di bawah dan seterusnya. Nah, kita lihat konsep algoritmanya. Nah, masih sama ya, diurutkan dulu. Nah, di sini 50 untuk antrian awalnya. Ini ya. Jadi akses antrian awalnya yaitu 50. Nah, yang terdekat dengan 50 ini mana? 46 atau 52? Yang terdekat loh ya. Ya memang posisinya di tengah-tengah, tapi kan logikanya jumlah 46 sama 52 dekatan mana? Dekatan 52 ya. Nah, makanya yang diambil adalah ini, yang dilayani dulu adalah 52. Nah, terus dibandingkan lagi 53 dan 46 masih dekat mana nih? Ya masih dekat 53 ya. Terus kemudian dilanjut ke 53. Baru nanti dari 53 nanti dilanjutkan ke
46. Nah, terus kemudian diambil yang terdekat lagi nih dari 46. 27, 17, 13 sampai 1. Terus baru yang tertinggi, menuju ke yang tertinggi, yaitu 98. Ini ya, 82, 95, dan 98. Ini yang menuju yang tertinggi. Tertinggi yang pertama 82 dulu. Terus yang terdekat dari 82, 98 apa? 95. 95, baru nanti yang terakhir 98. Ini ya, bisa dipahami. Jadi total lintasan atau trek yang dilewati ada 152 trek. Nah, ini konsepnya adalah jadi yang terdekat angkanya yang dilayani. Kalau tadi kan yang pertama tiba. Tapi kalau ini konsepnya adalah yang terdekat dari datanya yang terdekat, antrian yang terdekat. Ini ya. Terus kemudian algoritma loop. Nah, ini di sini konsepnya pada algoritma loop ini hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift. Jadi bayangkan kalian eh, sedang berada di kantor ya, kantor yang sudah ada fasilitas liftnya. Nah, lift itu kan sistem kerjanya kan naik turun ya, naik dan turun saja, tidak ada yang lain. Nah, ini sama seperti metode ini, algoritma ini. Jadi, pergerakan lift menuju antrian trek terbesar pada dis sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Jadi, ketika naik, tadi sama ya konsepnya dengan yang tadi. Jadi, ketika naik, dia melayani juga yang dilalui atau mengambil yang dilewati. Kemudian ketika turun menuju antrian trek yang terkecil, juga sambil mengakses trek yang dilalui atau mengambil atau melayani juga. Jadi ketika naik melayani juga, ketika turun juga melayani. Dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. Ya sudah ya, kalau sudah diakses ya sudah, nggak diakses dua kali, cukup satu kali. Nah ini konsepnya tetap diurutkan. Nah, ini dari 50, jadi konsepnya naik dulu. Naik naik dulu. Berarti data yang tertinggi berapa? 98. Nah, ketika dari 50 menuju 98, nah, ini kan harus melewati 52, 53, 65, 82, 95. Nah, ini diambil juga, dilayani, sambil dilayani. Selanjutnya dari 98 turun kan ya? Sudah naik kan? Turun. Jadi ketika kita naik lift ada kepentingan di lantai atas, kemudian kan sudah selesai turun ya kita ya. Nah, turun ini menuju ke lantai 1. Nah, ketika mau menuju ke lantai 1 ini melewati trek 46, 27, 17, 13, 9, 7, 2 ya. Ini diambil semuanya. Nah, ini gampang ya konsepnya. Nah, ini total lintasan trek yang dilewati adalah 145 trek. Nah, ini simple, gampang. Nah, selanjutnya yang konsep yang kelima, algoritma yang kelima adalah algoritma circular loop. Jadi pada algoritma circular loop ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift, jadi sama kayak tadi, menuju antrian trek terbesar pada D sambil mengakses antrian. Bedanya di sini ketika turun, jadi ketika naik ambil, tapi ketika turun menuju antrean trek yang terkecil tidak mengakses trek yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses trek yang belum diakses. Jadi ketika naik ngambil yang dilewati, tapi ketika turun tidak mengambil. Baru ketika mau naik lagi ambil. Ini ya konsepnya seperti itu, circular loop. Nah, ini diurutkan dulu. Nah, ini naik dulu dari 50 ke 98, ngambil yang dilalui 52, 53, 65, 82. Kemudian turun. Nah, turun ke 1 dia tidak mengambil. Dia tidak mengambil. Udah jalan tol ya. Jalan jalan tol.
lurus aja. Nggak ada, maaf, bukan jalan tol. Maksudnya nggak ada yang masuk lift. Jadi mau ada yang mau turun di lantai berapa, enggak. Jadi lurus aja ini. Karena satu orang yang naik misalnya. Jadi kan nggak ada hambatan ya. Nggak ada yang naik misalnya, nggak ada, di dalam lift itu cuma satu orang. Nah, berarti kan nggak ada hambatan. Kalau mau turun ya udah langsung aja. Nah, kalau beda ya kalau di dalam lift itu ada 5 orang. Misalnya mau turun ke 41 dulu, 46 ke 27 misalnya. Atau mau turun ke lantai 1, 2, 3. Nah, biasanya kan kalau rame-rame seperti itu. Nah, kebetulan ini satu orang. Jadi lurus aja, langsung ke lantai 1. Nah, dari lantai 1 ini mau ada yang naik lagi nih ke 46. Nah, ini sambil ngambil ketika naik. Dari 1 menuju ke 46 nih, ngambil 2, 7, 9, 13, 17, 27 sampai tujuannya yaitu 46. Jadi total lintasan atau trek yang dilewati adalah 190 trek. Nah, ini ya. Terus kemudian yang keenam, algoritma scan. Nah, pada algoritma ini hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju trek terbesar pada disk sambil mengakses antrean trek yang dilalui. Kemudian turun menuju trek terkecil pada disk sambil mengakses trek ya yang dilalui. Jadi ketika naik ini sambil mengakses antrian yang dilalui, kemudian ketika turun menuju yang terkecil ini juga sambil mengakses trek yang dilalui. Dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. Nah, ini ya. Nah, ini ketika naik jadi ngambil ke 98 ya. Ngambil tadi, kemudian mau turun juga ngambil. Total tracknya 147 track. Oke, gampang ya. Terus yang terakhir sekarang. Yang terakhir yaitu algoritma circular scan. Nah, pada algoritma hulu tulis baca ini nanti akan bergerak naik seperti pergerakan lift. Jadi konsepnya sama, lift ya, naik dan turun. Nah, ketika naik menuju trek terbesar, ini akan mengakses trek yang dilalui, kemudian turun menuju trek terkecil, tidak mengakses trek yang dilalui. Baru pada saat naik, nanti akan mengakses trek yang belum diakses. Nah, ini konsepnya. Nah, ketika naik, ambil. Ketika turun menuju 1, tidak mengambil. Tapi ketika mau naik ke 41, 46, ini akan mengambil yang trek yang dilalui. Ada 2, 7, 9, 13, 17, 27, sampai tujuan yaitu 46. Total lintas treknya yang dilewati adalah 190 trek. Itu ya. Oke, saya Risa, gampang sekali ini. Algoritma dari eh, konsep 1 PTPD tadi sampai yang ketujuh ini terakhir yaitu algoritma circular scan. Oke, ini ya dari 50 menuju ke tadi 99. Sorry, terbesar ya. Tadi yang terbesar adalah 98. Selanjutnya tadi menuju lintasan terkecil, yaitu angka 1. Terus kemudian dari 1 nanti menuju ke 46. Oke, saya rasa mudah dipahami ya. Oke, kalau sudah paham kan berarti harus ada latihannya. Oke, untuk latihannya sudah saya buatkan soalnya. Nanti silahkan dikerjakan. Sudah saya upload di MyBase ya. Nah, nanti bisa dikerjakan. Nah, ini untuk tugasnya. Nah, ini soalnya ya. Nah, nanti dibuat dari ketujuh algoritma ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Konsepnya seperti itu, dibuat seperti itu. Nah, di sini untuk pembuatannya boleh kalian menggunakan tools ya, tools yang bisa digunakan untuk membuat algoritmanya tadi, grafik-grafiknya tadi.
Tapi kalau misalnya nggak punya tools di sini, silahkan buat di buku tulis. Kemudian nanti difoto, kemudian nanti baik menggunakan tools atau apa namanya difoto, menggunakan buku tulis, itu nanti dibuat di Microsoft Word, baru nanti diupload di MyBase. Jadi nanti total dari tracknya ya, track yang dilewati itu juga nanti dihitung. Kalau sudah nanti dibuat rapi, disusun rapi semuanya, dimasukkan ke Microsoft Office, ke Microsoft Word, kemudian nanti baru di-upload di MyBase. Nah, untuk deadline-nya sudah saya apa namanya buat juga di aplikasi MyBase-nya. Nah, ini bisa dilihat nanti. Bisa dilihat ya nanti di sini apa namanya deadline-nya. Jadi mulai hari ini deadline-nya minggu depan yaitu tanggal 27. Oke, saya cukupkan materi untuk hari ini. Silahkan nanti jika dari 3 poin yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi mengenai hard disk ya dan algoritmanya, silahkan nanti jika masih belum jelas bisa ditanyakan di grup. Saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.